Waquli ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, wabil khusus guru mulia sahibul majlis Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas, beserta tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan atas kesediaan beliau yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ya ayyuhan nas, absus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bisalam." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai sekalian manusia, absus salam, sebarkan olehmu ucapan salam." Memberi salam hukumnya sunat kifayah, menjawab fardu kifayah, tapi besar memberi salam pahala daripada menjawab. Maka itu kalau kita menjawab salam harus berlebih daripada yang memberi salam. Kata guru kami, kalau kawan kita memberi salam, "Assalamualaikum," kita menjawab "Waalaikumsalam warahmatullah" lebihnya. Ini menurut Mbah Yai Subki Mas Hadi Pekalongan, karena saya mondok di sana. Kalau orang memberi salam "Assalamualaikum warahmatullah," kita jawab "Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh" lebihannya. Bila orang memberi salam "Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh," kita jawab lebih "Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh." Kalau kawan memberi salam "Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh," kita lebihi "Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh." Kalau orang memberi salam dihabiskannya "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh," terpaksa kita menjawab "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh wa habistu." Nah, itu tambahan ulun gitu. Ada dari guru ada. Artinya kalau orang berdoa baik awan kita, kita membalas paling kurang sama. Kalau kada lebih. Kita kalau selalu mengucapkan salam berarti menghendaki orang selamat, maka kaina selamat masuk dalam surga. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk bersama para sahabat. Ada hadir sahabat Amr bin As. Sekalinya Nabi berkata, "Jar Nabi kada lawas lagi, bakal datang penghuni surga, calon penghuni surga." Sekali dihadangi yang datang orang biasa, kada lebih daripada sahabat yang ada. Pikir sahabat Amr bin As, kenapa sidin nih? Maka disebut Nabi calon surga. Tapi beranai kada berani bertakun. Sekalinya isok kaitu pulang. Cukup 3 kali Nabi berkata, "Ini kada lawas lagi datang calon penghuni surga." Sahabat Amr bin As penasaran. Didatangi sidin rumah orang, ditanya, "Apa amalan sempian?" Maka Nabi mengatakan, "Pian ini calon ahli surga." Ujar sidin, "Amalan ulun biasa aja."
tapi alhamdulillah ulun dianugerahi oleh Allah hati ulun selamat daripada menghendaki orang samsara. Ulun jasidin sedikit pun kada ada menghendaki orang susah, malah kasihan melihat orang susah, sedih melihat orang mendapatkan kesulitan, maka hatiku jasidin selamat daripada menghendaki orang susah. Maka itu Nabi mengatakan ia adalah calon penghuni surga. Maka itu kita hati harus dibersihkan, jangan pernah suka melihat orang susah. Itu namanya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Melihat tetangga bertukar TV, garing seminggu. Melihat tetangga menukar kulkas, sasak napas. Melihat tetangga menukar mobil Alphard, mati kena ketahuan. Di mana? Di film Indosiar. Ulun nonton. Intinya kada selamat. Makanya menyambut bulan suci Ramadan, selamatkan hati kita daripada menghendaki orang susah. Sebab kita tanamkan sifat kasihan, tanamkan sifat sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ujar Nabi. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, min adamiyyin wa hayawanin, dari gulungan kita Bani Adam dan termasuk hewan kita sayangi. Tapi hewan yang kada membahayakan, kalau ular sambur jangan, itu bahaya, bakal karena samburnya kita. Yang kedua, ujar Nabi, wasilul arham, pererat tali persaudaraan. Apapun alasannya, kita jangan putus tali persaudaraan. Beda kehendak kada masalah, beda keinginan kada masalah. Yang penting kita tetap bersama. Batis kanan dengan kiri kada pernah sama, tapi dia selalu bersama. Boleh periksa batis masing-masing. Kaki kita kanan dengan kiri pasti kada sama, tapi justru kada sama membuat indah. Cakanya sama, ada baik. Orang Samarinda kanan, batis semua yang kiri kada ada. Bertukar sepatu, nah nasib tukang jual sepatu payah. Dijuali sebelah kanan, yang kiwa siapa nukar. Maka itu bagus, walaupun batis kita lain sebelah kada sama, tapi batis selalu bersama. Melangkah batis kanan ke majelis malam ini, kiri ikut. Melangkah kiri masuk ke WC, kanan empat juga. Cakap bertinggal orang ke WC. Mengapa dicari? Tapi nya kada mau bertinggal, berbuat juga. Coba lihat orang masuk ke WC, suahlah melihat betis WC nang kanan di luar, nang kiri di dalam. Kenapa kita pecah belah? Sebab tidak kehendak. Semua selalu bersama. Maka itu kita kada boleh putus hubungan tali persaudaraan. Ujar Nabi, salasun man kunna fihi sabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata. Dalam satu riwayat, wa adkhalahul jannata birahmati. Ujar Nabi, ada 3 macam amalan yang apabila 3 macam ini diamalkan, maka hisapnya gampang. Kita nih kalau hendak masuk surga dihisap, dosa kada diampuni, tipis harapan. Hendak langsung masuk surga tipis. Kenapa? Amal sedikitannya, dosa banyak. Kita nih dosa menyambati orang aja kada hitungan. Wajar kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka menyebut-nyebut aib orang itu kebanyakannya lelakian, tapi kada semua. Contohnya apa? Kalau bebinian, kata beliau, memang sudahnya, sudah bawaannya, bawaan sejak lahir. Kalau kita nih dihisap, dosa kada diampuni, tipis harapan. Tentu kita hendak mendapat jalur khusus masuk ke dalam surga. Jangan liwat jalur hisab.
ternyata ada amalan sehingga masuk surga dengan rahmat Allah. Kita ini berataan masuk surga dengan rahmat Allah, kada kau mengandalkan amal. Cuman orang yang mendapat rahmat Allah orang yang beramal. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya orang yang dapat rahmat Allah selalu datang kepada orang yang berbuat kebaikan. Maka itu kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Sejelik apapun masa lalu kita, kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun kada pernah putus asa mengharap hasil kabunnya. Tanaminya nior habis matian dimakan babi, tahun dudi tanamnya lagi habis matian karena banjir, tahun dudi tanam din pulang nior tadi habis matian karena kemarau, tahun dudi tanam din pulang nior, akhirnya yang menanam matian. Sampai kemati orang berkabun kada mampu. Maka kita mengharap rahmat Allah sampai wafat, sampai mati, jangan pernah putus asa. Apa amalannya? Pertama, ujian Nabi, tu'timan haramaka, beri kebaikan kepada orang yang kada pernah baik dengan kita. Taburkan kebaikan kepada semua orang, percis bagaikan tanah. Tanah itu selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang. Orang hendak baik dengan tanah, hendak jahat dengan tanah, hendak tidak hormat dengan tanah, tapi tanah selalu mengeluarkan kebaikan untuk kita. Tanah setiap hari karena lincai, karena jajak, semua kita berjajak di tanah. Mana ada orang betis kada sampai ke tanah, kecuali hantu pocong. Tanah setiap hari karena ludahi, seberataan kita beludah ke tanah. Dah ada orang beludah ke atas. Coba tarai beludah ke atas, mau kada terbulik kamu hasurah. Tanah setiap hari karena kami, walaupun di atas rapun nior kami, gugurnya ke tanah juga. Sambil begawi di kabun, ujungnya tanah karena hirai. Tapi hebatnya bulan Rajab behira, bulan Sa'ban tumbuh cabai. Kenapa? Sebab karena nang behira tadi malam makan sambal, bijinya kada lanik, behira keluar bibit cabai sepakit dengan pokoknya. Nah, pakat pohon cabai tumbuh, labat buahnya. Maka kalau kita ke kebun orang, tetamu pohon cabai labat buahnya, menyorangan perlu dipertanyakan. Itu hasil orang behira gitu. Kalau nya ditanam masih ada kawannya 4-5 rapon. Inilah yang dimaksud Nabi, khairun nas ampa'hum linnas. Sepaling baik kita manusia, orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain seperti tanah, walaupun orang kada baik. Cuman kita nih, makanya kita nih berbuat baik jangan milih-milih. Tapi kadang-kadang kita nih masih bisa milih-milih. Dengan keluarga pun bisa milih. Kalau keluarga nih yang datangnya orang susah, kada sugih, bukan miskin gak ya, belum sugih cuman belum sugih. Yang sugih itu kemarin juga. Cuman inya tadi sugihnya, apabila sugihnya, ya mudah-mudahan dia akhirat sugih. Sekalinya datang sepupu sekali nang belum sugih tadi, pakai sepeda tinjak cikot. 2-3 kali meninjak lapas rantainya, 2-3 kali lapas rantainya, baju tahi lambuan, datang ke rumah kita ini setengah berduit, susah kada sugih kada, kadang-kadang melayani sepupu sekali tadi kurang bersemangat, datang masuk semasuknya, duduk hulu cilai ulun masih sibuk, no apa-apa kada diulah kada patenak menghadapi kada, sampai tengah hari napa nang ada dimasaki, ada iwak asin nang sebulan kada taharong itu dimasaki. Begitu masak iwak asin terpisah kepala awan awaknya, begitu disorong kada pinandu lagi, nama ampun awak, nama ampun kepala ada tahu lagi. Orang susah pang yang datang nang belum sugih, umpat bemalam diurakakan tikar pandan menggami sana, tikar pohon nang diurakan orang dasar pohon bujur di hadapan TV pulang mandak. Tapi karena orang susah nyaman aja, dia anda tikar pohon guring sidin, anda tilam melandau. Ada biasa nyaman pak, soalnya makan lauk iwak asin makan sidin, anda ki bawang bepanggang bertambah sidin, anda ki sop undang galah habis nasinya.
sekalinya bulan hadapan datang pulang sepupu sekali. Abah udah bading, kalau tadi mama udah bading. Yang datang syuting ini orang dari Balikpapan, maka orangnya sugih, datang pakai mobil Pajero Sport namanya. Nang mahal kok betah bodoh apa. Datang ke rumah kita bertamu, kadang kita melayani kada sama awan tadi, kada sama. Kada wani bermasak iwak asin nang di sana kada wani. Terpaksa menukar ayam kampung. Semua buah-buahan ada. Semalam makanan susah datang. Jangankan buah anggur, buah nipah kedede. Ini semuanya buah ada. Disilahkan masuk ke kamar nang pakai AC. Nah, kita aja kadang-kadang bisa membedakan. Maka kita orang pengajian, keluarga kada boleh dibedakan. Nang keluarga kita, nang sugih keluarga kita, nang susah tetangga kita, yang sugih tetangga kita, yang susah kawan kita, yang sugih kawan kita. Cuman kadang bisa membedakan. Survei membuktikan. Kami hendak menikahkan anak yang pertama. Jadi rupanya ulun ini kan dulu mondok di Pekalongan, kada sempat bermasyarakat, dipanggil pengasuh, tinggal di pesantren sampai wah ini dari tahun 95 masih bujangan. Nah, istri ulun nih tamatan Kediri, Pari, Sumbir Sari, pondok pesantren Darussalam. Kami membuka pesantren putri pulang, muridnya berdua, mencari guru bibini, dapatlah itu. Dia bujangan, ulun bujangan. Inya kayak Ayu Tinting, ulun kayak Afgan. Lalu dinikahkan, ditanya oleh pengasuh kayak apa. Kalau menikah pertama ulun menolak, pura-pura. Jadi jangan kelihatan handaknya begitu. Dia kada bisa bermasyarakat, boleh di pondok langsung di pondok. Jadi ulun tukarakan baju nang bagus kan bisa wakai, tukarakan kalung emas anaknya buat hilang, ulun ambil pulang jual, makanya juga. Sekalinya anak menikahkan anak ulun mondok di Sumbir Sari, Pari, Kediri. Minantu ulun mondok di Pekalongan, mau dinikahkan, tulakan ke pasar, menukar tas nang bersangkut di bahu pengantin. Kan ada tas nang gira-gira tuh nah, agin orang bilang ke rumah mintuha, tulakan. Anak ulun yang penengah bisa menyupir mobil, pakai mobil Innova, empat beranaknya. Ulun anak bibini ketiganya. Yang pertama sudah nikah, yang kedua ini baru menikah, dapat orang Bekasi, Jakarta, Al-Hafiz. Yang satu masih gadis, bukan promosi, bilang juga. Sekalinya mobil diparkir jauh, pakaiannya kayak orang bangun gurih, ada bisa nyetel. Sekalinya berjurut datangan bapak beranak ke toko yang ada jual tas nang bersangkot ke. Sekalinya melihat pilih nang bagus, kada pati ada. Jar istri ulun, ada lah bau lagi nang bagus pada ini, dah ada bau aja, cuman itu pilih-pilih. Dapatlah tas nang harga 250.000. Jadi tanya anak saya, hakon lah ini, mau anak ulun. Sekali hendak membayar ke kasir, masuk ke dalam, lewat lemari-lemari kaca di dalam, ternyata banyak tas nang mahal-mahal yang bagus-bagus. Jadi istri saya bertanya, lah bu, ada ayah yang mahal, ada yang bagus. Apa jawabnya? Itu mahal bu. Ya. Belum tahu dia. Istri siapa tuh? Belum tahu dia. Kalau itu istrinya Afgan, gak tahu dia. Makanya kita nih kadang-kadang bisa memilih-milih, lihat penampilan. Makanya jangan pernah berbuat baik kepada orang memandang fisiknya, tapi berbuat baiklah karena Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, amalannya wataku amman zalamaka, kau maafkan orang yang pernah salah dengan engkau. Makanya bagus kayaknya bersalaman, tidak apa-apa, lama tidak apa-apa.
paling ulun beli bedulu. Imam Hatim Al-Asam, beliau ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hatim Al-Asam, apa amalan supaya hidup tentram, supaya hidup damai? Kata Imam Hatim Al-Asam, 4 yang diamalkan. Pertama, kau maafkan kalau orang salah dengan kita. Yang kedua, jangan membalas salah dengan orang, karena kalau kita membalas salah dengan orang mesti terlebih. Ada kisah teman saya, orang dari kampung tolak ke pasar, durian menukar durian, orak kajang, sidin pakai jungkong, perahu jungkong, rupanya sedang memakan durian dalam kajang tadi. Sekalinya datang jungkong berikutnya, nundur pantat jungkongnya, tajungkang sidin, terkipai durian di tangan, sarik sidin keluar dari kajang. Ngapa kau tundur sampanku di sidin? Oh ya, yang nundur santai pak, biasa kayu sama kayu berhentam. Masuk ke dalam kajang, ambilnya kulit durian, kau kotakannya kamu orang tuh. Kenapa pak kau kokotkan kulit durian kamu aku? Oh ya yang Tuhan, biasalah pak, kulit sama kulit bantam. Tapi kan lain kulitnya, orang kulit muha, sedang kulit durian. Lah kan kalau kita membalas salah kan terlebih. Maka yang baik dari guru kami, selalu berbuat apa yang disenangi orang. Jangan berbuat kalau orang kada senang. Apa buat? Boleh praktikkan dalam rumah tangga. Istri jangan berbuat apa yang tak disukai suami. Suami jangan berbuat apa yang tak disukai istrinya. Apa yang kada disukai suami, istri tidak boleh membanding-banding laki tetangga. Ada boleh. Itu rawan kecelakaan. Pemamai on laki, abahnya 5 tahun berkeluarga, pegalangan ganal, tapi kada pernah tertukar kendaraan. Coba lihat tuh laki ino, baru setahun menukar Honda NMAX-nya, awak nukar Honda NMAX aja kada tertukar. Itu rawan, periuk, kuantam, takipai kemuhalawang. Laki jangan berbuat apa nang kada disukai bini, apa yang kada disukai bini. Laki kada boleh memuji wanita lain di hadapan istrinya. Itu rawan mangkok terbang. Kalau hendak memuji, pujilah istri sendiri. Bilang sama istri kita, dek, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal adabnya minta ampun. Menyamanakan aja pak. Ini bini orang dan dipuji. Sampai ada yang bilang, aku dia titik banyak mata melihat bini orang. Apa titik dia melihat bini orang? Sekali melihat bini seorang titik bagi mata menangis sama bini di hadapan kok. Taliwat juga nah laki ini bergaya. Jangan pernah. Yang bagus itu kita berbuat apa yang disukai. Laki berbuat apa yang disukai bini. Kalau bini hendak bertukar baju seragam, tukarkan pak. Inya hendak bertukar galang, tukarkan. Inya hendak menukar kalung, tukarkan. Asal ada duitnya. Bini gitu juga. Apakah hendak laki turuti? Laki hendak minum kopi, ulahkan. Laki hendak makan lempeng, lempengkan. Laki hendak makan cincau, cincaukan. Laki hendak berbini pula, biniakan. Selesai. Ada kisah laki hendak berbini, cuman kedua ini awan bini kedua ini, tapi akal panjang, pura-pura garing, berselimut, runo, napa aja nang bini, garing atau aja, garing apa aja nang bini, garing pang aja, kenapa aja nang bini, maka penggaringan, wah ini, semalam ada garing, dia kenapa maka penggaringan, tahu lagi sih dia. Kalau kau jenam bini ada nazar kan kita bayar nih, ujar orang dia bilang nazar kada dibayari penggaringan. Ya aku ada nazar. Nazar apa jenam bini? Aku takutan bepadah gitu. Kalau kau ikan sari, napa aku sarikan jenam bini? Amun demi kesehatan abang, apa yang tak bisa kulakukan?
Itu kan ibarat main catur kan masuk na tuh. Aku nih jenang bini, jenang laki ada nazar. Nazar apa? Nazar hendak babini dua, puji si dia. Oh jenang bini kenapa hanya bepada? Coba dari semalam bepada, tinggal tunjuk hendak yang mana. Nang laki senang mendengar dapat restu dari bini tadi. Culup baju mengkekaran kelak. Jenang bini hadangi lah. Hadangi aku masa panjang lo di sini. Lagi apa? Lah aku bersurah di sini sudah. Aku sudah berpanding. Kamu hendak kawin, tinggal tunjuk. Telunjukmu tinggal. Waduh jenang laki. Kalau telunjukmu udah tinggal, pagat sakit aku. Oh jenang bini, sakit telunjukmu yang tertinggal. Tak sesakit aku yang kau tinggalkan. Ini dukungan hakinan di belakang. Itu di mana ada? Dia di film Indonesia. Tapi nang laki kada kalah akal juga. Isok ungu-ungu duduk di lawang pulang. Jenang ini napa pulang ungu-ungu? Aku nih jenang laki bingung mikirkan. Ulun ini sudah berperiksa ke paranormal. Diperiksa garisan tangan ulun nih ada memang begini dua. Tarakan ikam kada hendak. Takdir menyatakan aku berbini dua. Lah ikam pada hendak. Nah sini aku bingungnya. Oh jenang bini aku bingung juga aja sih dia. Aku sudah periksa ke paranormal. Kenapa garisan tangan tuh bisa membunuh laki? Oh maka itu jenang laki kan jadi kawin aja. Kalau takdir berikutnya terbukti membunuh laki. Nah, itu kisah jadi itu ada bapak lalu. Yang ketiga ujar Imam Khatib Al-Asam. Jangan kita mengharap kebaikan orang. Tapi yang keempat, kitalah selalu berbuat baik dengan orang. Kita kada perlu minta dihargai orang. Tapi kitalah yang menghargai orang. Jangan tersalah pasang. Kita dalam kitab Tuhfah, jangan pernah gembira dihargai orang. Jangan pernah sedih orang kada menghargai. Seperti orang kada berkabun. Orang kada berkabun kada pernah senang hatinya sawit mahal. Kada pernah susah hatinya sawit murah. Apa sebab? Karena kada berkabun. Tapi kita ini ngomong cuman nyaman. Kalau kana atau meradang juga, ulun sudah menggantikan kawan ceramah. Asalnya dari provinsi Jambi yang ceramah yang terkenal. Rupa seminggu sebelum hari hanya beliau membatalkan. Lalu cari gantinya, kami tinggal di Kuala Tungkal. Kuala Tungkal itu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, itu di Kuala Tungkal pusatnya, kabupatennya. Dapat penceramah nang harap juga, rupa berhalangan juga. Isok acara hari ini udah dipanggil oleh guru itu, gantikan aku di sini. Catat ngaran, panitia itu catat ngarannya. Pacariin itu ngarannya. Sampai ke tempat sejam lebih ulun pakai kendaraan. Mariap dingin sampai ke sana. Sekali sampai ke sana ada dihirani orang. Kenapa? Lain yang datang orang dapat tuh. Jadi ulun tanya siapa yang ngarang ini. Cari ke dedek, rupa masih di rumah. Disuruh ulun ke rumahnya, masuk kabun hubi, tamu anjing sesahinya. Aku hamba ulun nasib jadi penceramah karena selesai anjing. Sampai ke rumah panitia sekalinya. Panitianya belum mandi. Masih berandukan lagi. Ulun ingat masih anduknya kuning-kuning pink warnanya. Rupanya nak ada baiknya awit kegenangannya. Hadangi gua aja. Aku nak mandi dulu. Ini jauh baru mantap nih. Penceramah mahdingi panitia. Biasanya panitia mahdingi penceramah. Ini terbalik namanya. Kalau apam terbalik bagus. Jadi apam balik mahal harganya. Tapi kada apa-apa sabar ya. Sampai dibawa ke masjid. Ketua panitia kata sambutan. Kata ketua panitia, minta maaf Bapak Ibu, yang ceramah hari ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam undangan. Yang tertulis dalam undangan orang provinsi Jambi yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Carikan gantinya di Kuala Tungkal yang kada kalah lagi. Ternyata beliau juga berhalangan. Maka digantikanlah dengan Ustadz yang sudah ada di hadapan kita. Minta maaf Bapak Ibu, saya pun belum kenal dengan beliau dan tak tahu siapa namanya. Pikir hatiku bungolnya penantian. Orang segagah saya
tidak tahu apa kata dunia. Simbol aja di hati panas belum tahu dia kan? Aturannya kan jangan pernah tersinggung orang kadang menghormati nanti jadi orang peraguan, jangan pernah tersinggung orang menghormati nanti jadi orang anjunan. Tapi kenyataannya berat rupanya. Makanya kata Imam Khatib Al-Asam, kalau hendak hidup bahagia jangan pernah mengharap kebaikan orang, tapi kitalah berbuat baik kepada orang. Kalau kita mengharap kebaikan orang, yukhayyab, nanti kecewa. Saya sudah selalu mengharap selalu. Saya undangan malam 2. Pertama imbah maghrib, yang kedua imbah isya. Yang imbah maghrib, yang kedua orang yang belum sugih. Yang imbah isya itu orang sugih. Jadi saya imbah bertahlil berdoa, sekalinya disuruhi hidangan sup ayam kota dengan ikan nila masak acar, nasi panas. Saya hendak bertambah, ingat imbah isya masih ada lagi. Maka orang sugih yang ini kan sama-sama kita aja, jadi saya kada bertambah. Kawan saya bertambah, ditanya, Ustadz tidak nambah? Saya bilang enggak, saya masih ada 1, silahkan nambah. Kawan saya berhimat menambah, terbalik-balik ikan nila atau gantanya. Ulun nonton aja lagi. Sekalinya imbah isya, pergilah ulun ke acara nasuki tadi. Imbah membaca tahlil doa, yang keluar Pak, asli bubuk kacang yang keluar. Ya Allah, menyesal aku. Padih parut, cara tahu aku bertambah di sana tadi. Makanya kita ini kada boleh mahara-hara. Amanah tolak undangan tulak saja, kada usah mahara-hara. Orang bertahlil aja. Orang berdoa, kita beramin. Ada hidangan keluar, makanan. Dan ada hidangan, berikan. Bila duduk mau undang pulang, jangan tolakan. Aman ya besarnya. Lagi apa mahal amat orang begitu. Sampai mana begitu.